Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap jajaran takmir Masjid Baitur Rahman Margondawa, segenap para hadirin hadirat jamaah sholat Isya yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pada saat ini Allah diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk menimba ilmu, untuk mengkaji tentang ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan bincang-bincang tentang masalah sunnah dan bid'ah. Masalah sunnah itu ulama mendefinisikan, mengartikan dengan berbagai macam pengertian. Dari sisi bahasa, apa sunnah itu? As-sunnatu lughatan at-thariqatul maslukah. Sunnah itu jalan yang dilalui. Secara bahasa, makna sunnah itu adalah jalan yang dilalui. Kemudian ulama ada yang mengartikan sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan ilham dari Rasulullah. Jadi perkataan, perbuatan, ketetapan dan ilham dari Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ada sahabat melakukan sesuatu atau sahabat berkata sesuatu, Rasulullah itu diam. Itu namanya ketetapan. Terus ada ilham. Menurut Imam Syafi'i itu ditambah dengan ilham Rasulullah, itu termasuk sunnah. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang mengartikan sunnah itu adalah apa yang dari Rasulullah dan dari sahabat. Apa yang diperbuat, dikatakan, ditetapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada yang lebih luas lagi, sunnah itu apa yang dikatakan, dilaksanakan atau diperbuat oleh Rasulullah, yang ditetapkan oleh Rasulullah
oleh sahabat dan tabi'in. Bolehnya sahabat. Kemudian berkembang lagi makna sunnah apa yang terdapat di dalam Quran, hadis, kemudian dari ijma, qiyas, termasuk istihsan ya, dari agama itu banyak, dari agama itu banyak. Quran, pokoknya yang ada di Quran, di hadis, ijma itu kesepakatan ulama mujtahid, Jadi di dalam ilmu fikih itu ada namanya mujtahid. Mujtahid itu ada tingkatan-tingkatannya, kalau kita bahas. Jadi mujtahid itu orang yang sudah paham tentang Al-Quran dan hadis dan mengumpulkan hukum dari Quran dan hadis. Itu mujtahid namanya. Memunculkan hukum dari Quran dan hadis itu namanya mujtahid. Mujtahid itu macam-macam. Jadi kalau dibahas aja. Kemudian qiyas. Qiyas itu analogi. Menyamakan sesuatu hukumnya sesuatu dengan yang lain karena persamaan alasan atau persamaan ilah. Kalau dalam pondok pesantren itu ilah persamaan alasan, kayak umpama secara fitrah itu perintah Rasulullah itu kurma dan anggur ya. kurma Cuma karena di sini tidak lazim makanan pokok di sini itu adalah beras dan jagung, maka persamaannya adalah di makanan pokok. Boleh secara fitrah pakai beras atau jagung, karena persamaannya adalah sama-sama makanan pokok dengan kurma. Kalau perintahnya sendiri kurma. Rasulullah tidak pernah secara fitrah pakai beras, pakai jagung ya, makanya ada qiyas. Kemudian ada namanya dalil itu istihsan, menganggap baik sesuatu karena terdapat masyaqqat atau kesulitan, seperti umpama waktu hujan kita menuju masjid, mau sholat berjamaah hujan pakai payung. Nah, ketika hujan kita jalan ada celetong atau tembeleng itu netas ke sarung kita. Nah, sarung kita itu di bumi apa namanya? Makfur. Itu namanya istihsan. Karena ada masyaqqat untuk menghindari najis itu kalau di jalan. Banyak dalil itu banyak. Ada syar'u man qablana. Ada syar'u man qablana, syariatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada dalil-dalil itu. Ketika sesuatu perbuatan itu ada dalilnya menurut ulama-ulama yang kebelakangan ini, ya itu dikatakan sebagai sunnah. Tuh. Salah satu contoh takbir hari raya. Takbir hari raya itu yang maksud yang dari Rasulullah itu cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu La ilaha
Dianggap baik dengan menambah Allahu Akbar wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Syafi'i itu menganggap itu istihza, menambah wala na'budu illa iyyah. Yang penting ada dalilnya, ini masuk sunnah. Kemudian dalil di dalam Al-Quran dan hadis itu ada yang tersurat, ada yang tekstual, yang jelas, artinya jelas, seperti wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu jelas. Ada yang tersirat, yang tidak jelas. Itu yang tidak jelas. Makanya yang penting ada dari Quran maupun hadis tersurat atau tersirat, itu masuk sunnah. Itu masuk sunnah. Insya Allah apa yang diamalkan oleh para ulama kita, baik menyangkut ibadah ibadah mahdhah, sholat baik wajib maupun sunnah, kemudian zakat, puasa, apa yang dilakukan ulama, insya Allah itu sudah ada dalilnya. Jadi sunnah seperti itu secara garis besar. Kemudian kalau kita bahas, ya banyak sekali sunnah-sunnah Rasul itu banyak. Dan tidak serta-merta kalau tidak sunnah bid'ah, belum tentu. Seperti Rasulullah kalau ke masjid, naik ke masjid itu pakai kaki kanan. Kemudian kita pakai kaki kiri, nggak bisa pakai kaki kiri, nggak bisa. Ada ulama lagi yang mendefinisikan, tapi ini keras. Kalau nggak suka bid'ah. Jadi ada ulama yang lebih keras lagi kalau tidak sunnah bid'ah seperti itu. Karena sunnah itu termasuk fi muqabalatil bid'ah. Ada yang seperti itu ulama itu. Dipahami bid'ah pahamnya. Bikin dulu bahasa. Sudah paham. Oh iya, ini kan masih sunnah. Kemudian bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah fil usul atau dalam i'tikad, keyakinan. Ada bid'ah fil furu'. Kalau bid'ah fil usul itu keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran kalau sekarang itu mazhab ahli-sunnah. Mazhab ahli-sunnah itu dalam akidahnya pertama mengakui sifat Allah,
wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, yang binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilahi. Itu mazhab Ahlussunnah. Kemudian mengakui sifat muhal Allah. Sifat muhal kebalikannya dari sifat wujud ilahi. Kemudian mengakui sifat-sifat jaiz Allah, mengakui sifat-sifat wajib bagi utusan Allah. Itu mazhab Ahlussunnah. Yang tidak sesuai dengan mazhab Ahlussunnah, nah itu dikatakan kelompok ahli bid'ah. Kelompok ahli bid'ah. Contoh umpama mazhab Syiah. Mazhab Syiah itu tidak mengakui sifat-sifat wajib bagi Allah. Ada kelompok Mujassimah. Kelompok Mujassimah itu yang punya keyakinan Allah itu juga punya anggota tubuh sama dengan kita. Allah punya tangan, Allah punya mata. Itu yadullahi fi aydikum. Itu diartikan yadullahi, tangan Allah fi aydikum, berada di tangan-tangan kalian. Nah, Allah punya tangan. Katanya Mujassimah. Mereka tidak percaya terhadap takwil. Kalau kita ada takwil, ditakwil. Jadi maksud tangan itu adalah kekuasaan. Itu. Jadi ada bid'ah fil usul dalam akidah. Banyak sekali. Atau kelompok yang mengatakan Allah itu ada di langit. Allah bertempat ada di langit. Ada kelompok. Kalau mazhab Ahlussunnah, Allah itu tidak bertempat, ya, kan tidak bertempat Allah. Kalau kelompok apa namanya Ahlussunnah. Jadi kelompok Ahlussunnah itu apa namanya? Kalau ada teks-teks yang mengatakan Allah itu bertempat, itu ditakwil. Innallaha fi arsy-istawa, Allah bersemayam di arasnya, bersemayam di aras. Itu takwil. Ya Allah itu menguasai aras, bukan bersemayam bertempat di aras. Atau kita berdoa menghadap langit, bukan karena kita percaya Allah itu bertempat, bukan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita menghadap langit. Itu keyakinan kita, bukan Allah berada di langit, bukan. Ya, itu kalau ahli Ahlussunnah. Beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi, Allah ada di atas, bukan Allah. Kemudian bid'ah itu ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh. Jadi bid'ah itu menurut ulama-ulama periode setelah Tabi'in itu dibagi, ada bid'ah wajib itu dalam furu' ya. Jadi bid'ah fil furu', ada bid'ah fil usul dalam akidah, ada bid'ah di dalam syariat, di dalam ibadah sehari-hari, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, boleh, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Kemudian ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah qabihah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ulama Ahlussunnah, terutama dari ulama, mendefinisikan
bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah dengan mengambil hadis. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi ayyan tusabihu min wujudihim syai'an. Man sanna sunnatan, barang siapa yang berbuat baik, ya, berbuat suatu kegiatan baik, kayak ajar ini bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Kita mengatakan tradisi pengajian setiap malam Sabtu ini termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Falahu ajrun, maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Jadi yang mengkonsep pengajian itu dapat pahala. Wa ajru man 'amila ba'dahu, dan pahalanya orang yang melanjutkan nanti generasi kita. Min ghairi ayyusab min wujudin syai'an, tanpa kurang sedikit pun pahalanya sama. Di pahala kita dapat pahala, nanti generasi kita melanjutkan kita dapat pahala yang sama terus. Selama pengajian ini terus berlangsung, ini yang pertama kali ini kayak haji terus dapat pahala ini. Makanya ada bid'ah hasanah. Man sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang berbuat kegiatan yang sayyi'ah, tidak baik, melanggar syariat, maksiat. Ayo tradisi minum umpama di mana, atau tradisi judi di mana, itu di tempat itu, fa'alaihi wizruha, maka dia akan mendapat dosa, wa wizru man 'amila ba'daha, dan mendapatkan dosa generasi setelahnya yang melakukan, dia juga dapat dosa. Jadi yang pencetus pertama juga mendapat dosa. Min ghairi ayyan tusab min auzarihim saya ditambah sedikit, tambah kurang sedikit pun dosa di generasi setelahnya itu terus. Makanya ulama, terutama Nahdlatul Ulama, itu punya keyakinan, punya pemahaman bahwa bid'ah itu ada hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Beda dengan kelompok lain. Kelompok lain enggak ada bid'ah sayyi'ah, enggak ada. Kenapa? Karena kullu bid'atin dolalah. Kata kelompok lain itu mengatakan tiap-tiap bid'ah itu dolalah, sesat. Pokoknya yang dikerjakan Nabi semuanya bid'ah. Itu kelompok lain. Semua yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dikatakan Nabi, tidak dikatakan Nabi, itu bid'ah. Itu ada seperti itu. Itu lebih ekstrim. Padahal sejarah itu dalam perjalanannya seperti Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar perintah kepada Zaid bin Sabit itu menulis Quran, untuk menulis Quran. Kata Zaid bin Sabit, ini apa? Gimana kepada Sayyidina Umar dan Abu Bakar? Gimana ini kan Rasulullah tidak pernah menulis Quran ini. Nah, makanya Sayyidina Umar itu menganggap baik menulis Quran itu karena untuk melihat kemaslahatan ke depan. Karena Quran kalau tidak ditulis, nanti generasinya itu akan sulit tuh. Jadi untuk baca Quran yang kita ini sulit, karena Qurannya sudah ditulis. Itu mungkin sedikit ya, sedikit penjelasan dari saya. Bisa sampai nanti bertanya, memang harus banyak bertanya karena ini menyangkut kesadaran kita. Mungkin demikian dari saya, kalau lebihnya yang harus bisa bersama.